Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian isim beserta contoh dan ciri-cirinya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sonia Petri Rada, NIM 2011-230014 dari kelas 2A Program Studi Tadris Bahasa Inggris mata kuliah Bahasa Arab dalam rangka ujian akhir semester, dan di bawah bimbingan dosen Ike Wulandari MPDI. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, langsung saja kita memasuki pembahasan. Kita memasuki yang pertama, yang A, yaitu pengertian isim. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata isim, tetapi belum mengetahui maknanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian isim. Dari segi bahasa, isim itu adalah nama. Maksud dari nama di sini yaitu kata yang menunjukkan makna itu sendiri dan tidak menyertai zaman atau waktu. Jadi bisa nama hewan, nama benda, nama tumbuhan. Nama hewan yang di dalamnya tidak terkait dengan waktu itu disebut dengan isim. Nah, dari pengertian di slide sebelumnya, setidaknya ada 3 poin pokok yang harus kita pahami, dan ini penting. Poin yang pertama yaitu isim merupakan kalimah, karena kalimah itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Poin yang kedua, isim menunjukkan pada makna tersendiri. Hal ini menjadi pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna tersendiri. Poin yang ketiga, isim tidak disertai status waktu. Hal ini menjadi pembeda dengan fi'il yang harus selalu ada status waktunya. Dan jika kita analogikan dengan tata bahasa Indonesia, isim itu semacam kata benda, meskipun memang tidak sama persis. Dan untuk memahaminya, coba kita simak contoh yang dijelaskan berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai contoh dari isim. Dan untuk contohnya, kalian bisa lihat sendiri di PowerPoint yang telah saya sediakan. Di sana saya membuat satu contoh dari isim yang dibaca kitabun, yang artinya adalah buku. Kata kitabun merupakan isim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang telah saya uraikan di slide sebelumnya. Pertama, kitabun merupakan sebuah kalimah atau sebuah kata. Yang kedua, kitabun sudah memiliki arti tersendiri, yaitu buku. Berbeda dengan huruf yang belum punya arti apabila belum menempel dengan kalimah lain. Contoh huruf, misalnya lam. Lam belum punya arti dan baru punya arti bila sudah menempel dengan kalimah lain. Bila sudah menempel dengan kalimah lain, baru akan ketahuan apakah artinya untuk, karena, seperti, hendaknya, milik, maka, dan lain-lain. Kalau lam saja, bingung mau diartikan apa. Dan yang ketiga yaitu kitabun tidak memerlukan status waktu, karena status waktu hanya cocok untuk fi'il atau kata kerja. Dan perlu kalian ketahui bahwa status waktu itu ada 3, yaitu yang berarti akan, sedang, dan telah. Coba saja kita masukkan status waktu pada contoh isim yaitu buku. Misalnya, sedang buku, akan buku, dan telah buku. Aneh bukan? Karena status waktu hanya cocok untuk sesuatu yang merupakan fi'il atau kata kerja. Misalnya sedang memukul, akan memukul, dan telah memukul. Baiklah, mungkin bisa dipahami contoh dari isim yang telah saya jelaskan ini.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Mungkin kalian sudah pernah mendengar isim tetapi tidak bisa mengenalinya karena kalian tidak mengetahui atau belum mengetahui ciri-cirinya. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri isim. Yang pertama yaitu adanya tanwin. Contoh rojul. Kalimah rojul merupakan isim. Cirinya dibaca tanwin pada harokat akhirnya. Setiap kalimah yang harakat akhirnya dibaca tanwin, baik tanwin fathah, kasroh, maupun dhammah, maka itu adalah isim. Yang kedua, adanya alif lam. Contohnya Al-Malik. Kalimah Al-Malik merupakan isim. Cirinya diawali dengan alif lam. Setiap kalimat yang diawali oleh alif lam, maka itu adalah isim. Yang ketiga, didahului oleh huruf jar. Contohnya alal ard. Kalimah al-ard merupakan isim. Cirinya dimasuki huruf jar. Huruf jar merupakan huruf yang biasa memasuki kalimah isim. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena isim yang sudah dimasuki oleh huruf ini i'rabnya berubah menjadi khafad. Yang keempat, didahului oleh ya nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru. Contohnya ya Muhammad. Kalimah Muhammad merupakan isim. Cirinya dimasuki oleh ya nida. Dan yang kelima, digunakan sebagai rangkaian irofat atau semacam kata majemuk. Contohnya kalamullah. Kalimat kalamu dan kalimah Allah merupakan isim. Cirinya yaitu bisa dirangkaikan. Baik, demikianlah pembahasan sederhana saya tentang pengertian isim, contoh dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memudahkan pemahaman kita yang baru belajar bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.